Habis kadang Pak Andi saya juga mikir begini, room sekarang beda dengan room yang awal-awal pertama kasus Kak Niki itu muncul. Berbondong-bondong seakan-akan garis keras ini kita Mirjani. Dan setelah udah mau berakhirnya kasus ini, mereka pada senyap, padahal kasus ini masih berlanjut. Nah, ini kan cerdas Tapi cara ada malah berpikirnya nih. keributan. Jadi gimana para kan dari pihak jauh dia gue bilang, kan dari jauh gue edukasi? bilang, jangan hidup dalam apa yang terlihat dan terdengar, tapi simak. Jadi aku Kenapa ada bingung. sesuatu yang terlihat dan terdengar? Gitu. Dan dari jauh hari gue bilangin. Jadi aku mikir, oh gimana para PH pada ingin mampir ke Komal-Komal kalau isinya begini semua. Kenapa? Nih, orang Konoha kalau dapat dukungan langsung senang, tapi dia nggak sadar, ini dukungan apa gitu. Aku tuh ya Bang Bonang ya, udah prediksi nih dari jauh-jauh hari. Nanti ketika Kak Niki sudah keluar, itu akan berbondong-bondong orang yang bilang mengagumi Kak Niki. Aku loh, sekilas kamu selama ini mendukung kamu di sosial media. Dan Abung, pendukung yang baik dan benar adalah pendukung yang akan menyimak terlebih dahulu. Setelah menyimak, dia akan memahami, dia akan mengenal tuh karakter lawan-lawan. Lalu pas di Komal, dia akan tahu bagaimana cara bicara, cara menjawab, dan cara bersikap. Itu namanya pendukung. Makanya pahami dulu apa itu Karena pendukung. udah pada berubah Bang Bondang. Makanya kalau kita pahami, kita tahu siapa yang harus kita dengar, kita dekati gitu. Ini baru ada yang ini, pendukung gitu kan. Saya udah prediksi dari jauh hari. Itu sebentar. Ada ini pertanyaan Bang Andi, gimana kasasi Kak Niki dengan Kak Mail? Apa itu? MH-nya masih berjalan ya? Jawab ya, bahwa kasasi itu masih berjalan ya. Itu sekarang prosesnya masih pengiriman berkas dari pengadilan negeri ke Mahkamah Agung ya. Itu biasanya memakan waktu ya, sesuai dengan SEMA itu maksimal 250 hari. Tapi biasanya kalau kasus-kasus seperti ini itu biasanya diputus ya kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan lebih ya, sudah itu turun putusannya sudah turun. Cepat 90 hari ya Bang. Ya, biasanya sih itu kan maksimalnya 250 hari, tapi kan tidak pernah lah sampai ke situ. Nah, karena dikhawatirkan juga kalau misalnya lewat daripada itu ada akibat hukum ya, tentunya kan di bawah itu. Tapi kalau kasus biasanya agak viral ya, kayak kasus begini itu biasanya prosesnya cepat. Itu kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan juga itu tidak melanggar aturan kan, karena disebutkan bahwa maksimal 250 hari, artinya bisa saja cepat, bisa saja sampai 2 bulan, bisa saja sebulan, bisa saja 90 hari, bisa saja 50 hari ya. Yang jelas bahwa ini kan ada proses. Pengadilan negeri itu kan pengadilan administrasi. Jadi semua nanti berkas itu dikirim dari pengadilan negeri ke Mahkamah Agung, tidak lagi melalui pengadilan tinggi ya. Semuanya di situ. Begitupun juga kalau mengajukan memori, kontra memori, apakah itu kasasi, apakah itu banding, apakah itu PK, semuanya melalui. Kita doakan saja yang terbaik lah ya. Semoga itu yang diperiksa itu hanya penerapan hukumnya saja. Penerapan hukum itu apa sih? Waalaikumsalam. Kalau yang diperiksa itu kan penerapan hukumnya saja. Misalnya, apakah pasalnya ini sudah benar sesuai dengan perbuatannya? Apakah unsur pasalnya ini terpenuhi atau tidak? Ya kan seperti itu. Kalau tidak ya tentu dibatalkan. Ya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana selaku PH atau penasehat hukum melihat kasus ini? Ya jujur kami mau sampaikan bahwa satu, sesuai dengan fakta di persidangan itu ya, bahwa diduga keras bahwa ada kekeliruan penerapan pasal. Alasannya bahwa terlapor sendiri mengakui di pengadilan bahwa kami tidak keberatan masalah skincare.
Kami keberatan hanya karena kami dibully, dibilangi begeng, dibilangi abu-abu dan macam-macam. Nah, kalau itu menjadi dasarnya keberatannya, berarti pasalnya salah. Nah, kalau pasalnya salah, akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya ya harus dibebaskan. Kenapa demikian? Karena kalau pasal salah itu berarti tidak ada unsur terpenuhi. Nah, kalau tidak unsur terpenuhi itu disebutkan dasar hukumnya adalah berdasarkan asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila ya salah satu unsur atau lebih daripada satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Kalau bukan perbuatan pidana, maka orang itu harus dibebaskan. Nah, sebenarnya yang lebih terpenting di sini, sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah skincare. Dan skincare itu sudah disampaikan di pengadilan bahwa ini berpotensi merupakan bagian daripada tindak pidana. Karena satu alasannya bahwa ada alat bukti berupa surat, ya. Keterangan dari BPOM mengatakan bahwa skincare ini tidak memiliki izin edar. Kedua, ada bukti lab dari lab mandiri mengatakan bahwa skincare ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya, ya. Ketiga, ada laporan polisi di Mabes Polri sebelum Niki jadi tersangka. Artinya hakim itu mengetahui bahwa objek ini adalah tindak pidana, seharusnya putusannya itu ditangguhkan menunggu penyelesaian proses pidana. Ya. Kelima, itu ada laporan polisi atas nama RG di Polda, ya kan, terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, kasus ini dalam waktu dekat mungkin itu sudah naik sidik juga. Ya, naik sidik juga karena kemarin kita sudah menerima SP2HP bahwa selanjutnya terakhir akan diperiksa dalam tahap penyelidikan ini adalah toko online. Setelah itu gelar perkara, kemungkinan dinaikkan sidik, seperti itu ya. Jadi kalimat saya ini tolong tidak boleh dipelintir-pelintir, tapi itu adalah fakta. Ya, apa yang saya sampaikan ya itu fakta. Karena memang kita ini pengacara, kita tidak ada kepentingan membela seseorang, kepentingan pribadi ya, tapi ini adalah kepentingan hukum semata. Ya, karena memang kami ini, tugas kami adalah penegak hukum, mendudukkan hukum yang sebenarnya. Apa yang kami sampaikan itu sebenarnya harus memiliki dasar hukum, ya, seperti itu. Jadi kalau kita melakukan kritisi itu boleh saja, kenapa tidak? Karena kami ini memang adalah sarjana hukum itu diberi dua hak, ya. Satu, berhak menemukan hukum baru. Kedua, berhak mengkritisi peraturan yang sudah ada. Artinya apa? Disitulah letak penegakannya kami selaku pengacara, bahwa ini kok hukumnya seperti ini. Contoh misalnya, itu ada salah satu dokter ya, sekarang sudah tersangka, tapi itu tidak ditahan, orang pada ribut, ya kan? Kenapa tidak ditahan? Ya kan? Itu kan kewenangan penyidik. Nah, Niki kemarin ini kenapa kok baru dua minggu setelah naik sidik tiba-tiba dipanggil tersangka langsung ditahan, ya? Itu yang jadi persoalan. Nah, banyak sekarang ribut lah, dalal lain lah sebagainya. Emang bener. Nah, tapi itu fakta. Sebentar, itu fakta. Nah, yang menjadi objek juga dalam perkara itu adalah skincare yang sama dengan skincare yang dimiliki RG yang juga sudah dilaporkan di Polda gitu loh ya. Itu fakta itu. Jadi kalau bertanya kenapa tidak ditahan, nah itu iya, persoalannya. Ini kan menjadi ramai itu, menjadi ramai. Ada apa sih kok seperti ini? Kenapa sih begini ya? Macam-macam ya.
ada yang info bahwa mungkin amplopnya tebal lah dan lain sebagainya. Ya kita tidak tahu itu. Ya kita tidak boleh menuduh sesuatu yang memang tidak kita lihat. Tapi pertanyaannya, boleh tidak curiga itu? Ya boleh saja. Boleh saja. Boleh nggak kita bertanya? Ya boleh saja. Karena curiga dan bertanya itu tidak boleh dipidana. Misalnya begini, apakah polisi ini menerima suap? Ya kan? Itu tidak boleh dipidana, kecuali kalau Anda mengatakan, oh polisi ini menerima suap, itu pernyataan. Tapi itu pun juga tidak boleh dipidana karena Anda menyebut polisi, ya kan? Kenapa tidak boleh dipidana? Itu ada putusan MK bahwa instansi pemerintahan, ya kan, lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi atau kelompok atau profesi itu tidak bisa dipidana kecuali disebut individunya jelas dan lengkap, itu baru bisa dipidana. Ya misalnya Anda bilang, wah itu pengacara itu kurang ajar, itu pemaling, itu perampok, itu ya nggak bisa dipidana itu karena itu profesi, nggak bisa. Kecuali kalau tiba-tiba kau bilang, oh ini pengacaranya si A si B ini, itu hati-hati, ada delik di situ. Jadi hukum itu sebenarnya begitu luas dan berkembang ya. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati kalau mau komentari hukum ya. Pertama-tama minimal kita harus paham itu hukum itu sebenarnya apa sih, ya kan? Nah, seperti itu. Pengacara itu tugasnya apa sih? Hakim itu tugasnya apa sih? Jaksa itu tugasnya apa sih? Polisi itu tugasnya apa sih? Ya hati-hati, jangan sampai memaki pengacara sementara dia bukan dia tidak berwenang ke arah itu. Jangan juga kau maki itu polisi, tapi itu bukan tugas dan wewenangnya dia. Ya, artinya kita keliru ya, seperti itu. Tapi kalau kita mau melek hukum dan sadar, tidak ada manusia yang sempurna sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita di posisi keliru, salah dan lain sebagainya, jangan-jangan dikit-dikit juga lapor polisi lah, maki-maki orang lah dan lain sebagainya. Itu hal juga yang sangat tidak baik kalau menurut saya ya. Menurut saya, jangan juga kita merasa bahwa orang paling pintar, orang paling bersih, orang paling suci. Tidak seperti itulah konsepnya hidup ini, ya. Jadi kembali ke topiknya, bahwa apa yang sebenarnya yang kita khawatirkan bersama-sama di Republik ini adalah kembali kepada penegak hukumnya saja, ya kan? Sekalipun juga peraturan itu dirubah 10 kali sehari, ketika moral para penegak hukum ini tidak dirubah dengan baik, itu juga hukum ini tidak akan pernah tercapai maksud dan tujuan hukum itu. Ya, itu seperti itu. Yang sebenarnya yang kita suarakan itu di mana-mana, keadilan itu tidak ada di dalam undang-undang. Keadilan itu adanya di dalam hati para penegak hukum itu. Nah, contoh ini biasa yang saya dengar begini ya. Kami juga ini banyak teman-teman kami, banyak sahabat kami hakim, banyak sahabat kami juga jaksa, banyak sahabat kami juga polisi. Nah, polisi penyidik di bawah itu dia punya atasan, ya kan? Begitupun juga jaksa dia punya atasan, begitupun juga hakim dia juga punya atasan. Mereka itu terorganisir, yang bernaung di, kalau dulu istilahnya bernaung di bawah pohon beringin lah, artinya mereka ini kan pegawai negeri semua. Beda kalau pengacara, tidak ada atasannya bos, tidak ada atasannya itu cuma undang-undang saja, ya. Tidak juga digaji sama negara, ya kan? Makanya pengacara itu independen ya. Makanya pengacara itu tugas pokoknya itu sebenarnya mendudukkan persoalan, ya kan, harusnya kerjasama dengan penegak hukum lain, ya seperti itu, penegak hukum lain,
memberikan informasi kepada polisi, misalnya Pak polisi, ini yang ada yang keliru, ada yang Anda lakukan melanggar hukum acara, oh ini secara materialnya ini unsur ini tidak terpenuhi. Persoalannya apakah mereka ini mau diajak kerjasama? Nah itu fakta yang terjadi selama ini. Kita sudah menyampaikan, misalnya kita di dalam proses penyelidikan ini, kita terkadang memberikan surat dengan hormat ya, bahwa Pak polisi, ini ada yang keliru ini. Tapi itu pun juga kadang diabaikan. Begitupun juga di kejaksaan, kita sudah memberikan surat baik, ya kan, bahwa ini ada yang keliru, tapi itu juga diabaikan. Nah di pengadilan itu ya ada namanya eksepsi dari dakwaan, ya kan, ada namanya pledoi. Nah contoh kasusnya Nikita ini sama sekali tidak digubris ya. Kasusnya Nikita itu pledoi yang disampaikan oleh pengacara satu pun juga tidak dipertimbangkan. Coba bayangin, satu pun sama sekali tidak dipertimbangkan. Coba. Padahal iya benar-benar pengacara itu sudah diberikan kewenangan oleh negara untuk mendudukkan perkara yang sebenar-benarnya supaya maksud dan tujuan daripada hukum itu tercapai. Tapi sama sekali ya, sama sekali tidak, satu pun tidak menjadi pertimbangan. Ini kan luar biasa. Sudah disampaikan fakta, oi Pak Hakim, oi Pak Jaksa, ini objeknya ini adalah tindak pidana, resikonya besar. Nanti kalau misalnya Nikita tidak mau terima, Anda berpotensi dilaporkan, Anda berpotensi dilaporkan ke KY, ya kan, Anda berpotensi digugat perdata. Itu kan sebenarnya warning dari pengacara. Tapi apa yang dilakukan mereka? Sama sekali tidak. Bahkan lebih brutal lagi setelah dilakukan upaya kasasi, upaya banding. Nah, di banding pun juga itu lebih brutal. Bagaimana mau dikatakan seseorang dinyatakan bersalah turut serta sementara tidak ada temannya? Saya pikir itu anak kecil saja tahu, brother. Anak kecil aja tahu. Nah, kemudian saya ditanya wartawan, saya menyatakan apakah hakim itu goblok atau goblok benar? Oh, dibully saya seluruh Indonesia. Coba. Tapi kan saya bertanya ini, brother. Saya juga tidak sebut hakimnya siapa. Apakah hakimnya ini goblok atau goblok beneran atau pura-pura goblok? Itu kan cuma bertanya. Ya? Betul tidak? Itu tidak mungkin saya selaku pengacara membuat suatu pernyataan yang ada delik. Nah, kalau yang bisa dipidana itu adalah pernyataan. Kalau pertanyaan itu tidak bisa dipidana. Anda bertanya, teman-teman, apakah ini polisi ini terima amplop ya? Karena itu si salah satu dokter inisial siapa itu kok sudah tersangka, ancamannya 12 tahun kok. Itu kan undang-undang perlindungan konsumen, kenapa sih tidak ditahan? Secara hukum itu kan, secara hukum formil kan harus ditahan itu. Ya kan? Kan gitu kira-kira. Nah pertanyaannya, apakah Anda bisa dipidana? Ya tentu tidak, karena Anda bertanya. Bertanya, bukan menuduh atau mengucapkan Anda bertanya. fitnah. Itu kira-kira ya. Waduh. Dan di sini ada yang bertanya juga nih Pak, yang atas nama Icen. Apakah kasasi membawa bukti baru Pak? Apa? Apakah kasasi itu membawa bukti baru? Oh tidak ada lagi proses itu kalau di kasasi. Nah kasasi itu hanya diperiksa penerapan hukumnya. Apakah penerapan hukum di pengadilan negeri ini sudah benar atau tidak? Begitupun juga di pengadilan tinggi ini sudah benar tidak, ya kan? Kalau tidak dan ternyata tidak, kemudian hakim yang di sana benar-benar bijak dan objektif mau memutuskan perkara ini sesuai maksud dan tujuan hukum itu, yaitu berdasarkan dengan keadilan, maka Niki harus bebas. Seperti tadi saya sampaikan loh ya. Ini kalau jangan juga lagi ada yang bully tuh, apalagi itu bebas-bebas, cuy katanya kan.
Kan gitu biasanya ya. Cuy katanya. Banyak masih ada itu begitu. Apa bebas-bebas? Itu pengacara itu macam-macam ngomongnya ini. Nah, boleh saja. Dia juga tidak salah kalau dia ngomong begitu, tidak salah. Silakan saja. Pak Andi, Ya. Pak Andi, saya mau nanya, boleh? Emang boleh jaksa mengajukan kasasi? Oh, boleh. Itu hak, boleh saja. Oh boleh. Boleh. Tapi Ya kan. Tapi begini, itu semuanya hak ya. Jadi beginilah ya, ini saya kasih tahu ya. Kalau sebenarnya ini kan gampangnya tuh begini. Gampangnya begini. Ini kalau proses hukum itu sama begini, sama dengan berlomba masak. Di kepolisian itu dia mengumpulkan semua bahan-bahannya, mulai mungkin itu dari bahan-bahannya apa, lengkuasnya kah, micinnya kah, apanya. Oh, sudah di sana diramu. Diserahkanlah sama jasa lah yang meracik itu kan, sama juga pengacara di sana sama-sama meracik. Nanti itu hakim yang menilai yang mana lebih enak ini masakan ini, kira-kira gitu ya. Seperti itu ilustrasinya, seperti itulah. Nah, kalau misalnya hakimnya dia bilang, wah ini pengacara ini tidak enak masakannya, tidak enak sama sekali ini. Ya, kurang bumbunya lah, ataukah mungkin tidak dibagi sama hakimnya, misalnya ini tidak dibagi sama hakimnya, sekalipun juga masakannya ini misalnya pengacara enak, tapi hakimnya tidak dibagi, pelit banget ini pengacara ini, tidak usah lah, kasih aja nomor paling terakhir dia, kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu. Itu ilustrasi. Ya, ya. Nah, kemudian kalau pengacara itu misalnya dia tidak mau terima, dia tentu kan mengajukan banding. Nanti juga jasanya juga melakukan juga kontra memori banding namanya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita kasasi, jasa juga mau kasasi, boleh sama-sama. Begitu pun juga sama-sama, tapi kita juga punya hak untuk membuat namanya kontra memori banding. Nah, kemarin itu bandingnya jasa itu sudah kita juga lakukan kontra ya, sudah kita masukkan juga kontranya. Makanya sudah ya Bang. Kontra itu ya kita kontra kan, bahwa apa yang disampaikan oleh jasa itu misalnya tidak benar. Begitupun juga kemarin kasasi kita juga jasa sudah membuat kontra bahwa apa yang disampaikan pengacara itu juga menurut jasa itu tidak benar, seperti itulah. Nah, nanti hakim di sana yang menilai bahwa apakah yang disampaikan oleh pengacara ini dalam kontranya ini benar atau tidak. Apakah yang disampaikan pengacara dalam memori kasasinya ini benar atau tidak. Begitupun juga sebaliknya. Nanti kan yang tetap menjadi juri di sana adalah hakim. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau kita mau melihat dari proses hukum ini ya di pengadilan negeri dan sampai di pengadilan tinggi, kami melihat bahwa ada fakta hukum sebenarnya atau ada penerapan hukum yang keliru. Nah, kalau misalnya hakim itu mau melihat dengan jernih objektif ya dalam memutus perkara ini, ya tentunya tadi itu saya bilang bahwa ya tentunya harus memang dibebaskan karena ada penerapan hukum yang sangat keliru, bahkan bukan keliru lagi, itu sangat fatal. Kenapa demikian? Karena objeknya perkara ini adalah bagian daripada tindak pidana. Seperti itu. Kalau itu putusan itu tidak dibatalkan, berarti konotasinya adalah berarti putusan itu adalah putusan yang melindungi kejahatan. Kan itu dilarang sebenarnya. Ya kan? Bagaimana itu kecuali kalau pengacara sebelumnya tidak mengajukan bukti-bukti bahwa objek yang menjadi objek dalam perkara ini adalah bagian daripada tindak pidana, kecuali itu tidak diajukan di pengadilan negeri. Nah, itu semuanya sudah disampaikan di pengadilan negeri. Satu, liris dari BPOM ya kan mengatakan bahwa produk ini yang menjadi objek dalam perkara ini adalah tidak memiliki izin edar, artinya melanggar undang-undang konsumen. Betul.
ya kan? Dan kedua, dihadirkan pula saksi di pengadilan bahwa ini ada korban loh, ya kan? Setelah dia memakai produk ini, kulitnya rusak. Ini bukti-buktinya, ini hasil visumnya dan lain sebagainya. Itu sudah disampaikan di pengadilan. Iya. Ya, Keluarkan itu ada semuanya, saksi ya. yang menyatakan demikian. Kedua, ketiga, itu ada bukti uji lab yang disampaikan oleh pengacara bahwa